Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, Indonesia Air 815 berlepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan riang, mengangkut 142 penumpang yang terdiri dari keluarga, pekerja, dan sekelompok peziarah yang hendak mengunjungi makam leluhur di Makassar. Di dalam kabin yang luas, pramugari dengan senyum hangat menyambut setiap penumpang, sambil menyampaikan salam dan doa agar perjalanan mereka dilindungi oleh Allah. Kapten Dimas, yang berpengalaman, bersama kopilot Rendra, memantau instrumen penerbangan dengan seksama, memastikan semuanya berjalan lancar. Anak-anak bermain di kursi mereka, sementara orang dewasa membaca Al-Quran atau berdiskusi tentang tujuan perjalanan mereka, menciptakan suasana damai di dalam pesawat. Pramugari mulai membagikan makanan ringan dan minuman, menghidupkan kembali energi para penumpang yang mulai merasa lapar setelah beberapa jam terbang. Seorang ibu muda bernama Farida memegang erat anaknya yang sedang tertidur nyenyak, sementara di sebelahnya, Ustaz Harun, seorang ustaz yang dihormati, membaca doa sebelum sholat. Penumpang yang lebih tua, seperti Pak Ahmad dan Bu Siti, saling bertukar cerita tentang perjalanan mereka sebelumnya dan harapan mereka untuk sampai dengan selamat. Di sudut kabin, seorang insinyur penerbangan bernama Budi memeriksa kembali laptopnya, menyiapkan laporan teknis yang akan disampaikan kepada manajemen setelah penerbangan. Semua berjalan lancar hingga pesawat mencapai ketinggian jelajah, memberikan pemandangan indah awan putih yang membentang luas di bawah mereka. Namun, di balik ketenangan itu, tak ada yang menyadari bahwa badai besar sedang mendekat, siap menguji ketahanan dan iman mereka di tengah langit. Saat pesawat mencapai ketinggian 10.000 meter, lampu indikator mesin mulai berkedip merah secara tiba-tiba, menarik perhatian beberapa penumpang yang duduk di dekat jendela. Di kokpit, alarm mendadak berbunyi keras, menandakan adanya masalah serius pada salah satu mesin, membuat Kapten Dimas segera memerintahkan Rendra untuk memeriksa sistem. Rendra, dengan cermat membaca layar monitor, menemukan adanya kebocoran pada salah satu pipa bahan bakar yang bisa menyebabkan kerusakan lebih parah jika tidak segera ditangani. Kapten Dimas menghubungi menara kontrol untuk melaporkan situasi, berharap mendapatkan instruksi darurat untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Sementara itu, Ustaz Harun yang duduk di tengah kabin mendengar percakapan tersebut dan memutuskan untuk menenangkan penumpang di sekitarnya. Saudaraku, mari kita tenang dan memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan dan keselamatan, ujar Ustaz Harun dengan suara lembut namun tegas. Penumpang mulai merasa cemas, beberapa dari mereka memejamkan mata dan berdoa, sementara yang lain mencoba menyusuri koridor mencari informasi lebih lanjut. Di kokpit, Rendra berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kerusakan, sementara Kapten Dimas mempersiapkan diri untuk kemungkinan darurat. Pramugari segera memberitahu penumpang untuk tetap tenang dan mengenakan sabuk pengaman, mengingatkan mereka bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Di luar, langit yang tadinya cerah mulai menunjukkan tanda-tanda badai yang mendekat, menambah ketegangan di dalam pesawat yang sudah mulai merasa tidak aman. Tiba-tiba, pesawat mulai bergetar hebat, membuat beberapa penumpang kehilangan minuman dan makanan dari meja lipat mereka yang goyah tak menentu. Budi, sang insinyur penerbangan, melihat retakan kecil di badan pesawat bagian atas melalui celah jendela dan segera melaporkannya kepada pramugari terdekat. Pramugari, dengan sigap, menginformasikan kabin tentang adanya kerusakan struktural yang perlu ditangani segera untuk mencegah situasi semakin memburuk. Ustaz Harun kembali ke tengah kabin, mengajak penumpang untuk tetap sabar dan memperkuat iman mereka. Ingatlah bahwa setiap ujian dari Allah adalah jalan menuju kebesarannya. Kapten Dimas dan Rendra terus memantau situasi, mencoba mencari solusi terbaik untuk mengatasi kerusakan yang semakin parah sambil menunggu bantuan dari menara kontrol. Di salah satu sayap pesawat, Farida berusaha menenangkan anaknya yang mulai gelisah akibat getaran, sambil meminta bantuan dari penumpang lain untuk menjaga kestabilan pesawat. Beberapa penumpang mulai merasa mual dan pusing, sementara yang lain tetap fokus membantu pramugari menyebarkan instruksi keselamatan ke seluruh kabin. Suasana tegang semakin meningkat ketika getaran pesawat tidak kunjung berhenti, menandakan bahwa badai di luar semakin kuat dan mengancam keselamatan penerbangan. Dalam keheningan yang menegangkan, Ustaz Harun mengajak semua penumpang untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah,
berharap doa mereka dapat membawa keselamatan. Meski cemas, beberapa penumpang mulai merasakan ketenangan setelah mengikuti ajakan Ustaz Harun, memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh memekakan telinga saat atap pesawat terkoyak secara tiba-tiba, membuat seluruh kabin terbuka ke langit dengan kecepatan yang menakutkan. Penumpang menjerit panik saat tekanan udara turun drastis, masker oksigen terlepas dari penutupnya dan jatuh ke lantai, sementara benda-benda melayang tak terkendali di udara. Di kokpit, kerangka logam yang hancur mulai bengkok dan bergerigi, dengan ujung-ujungnya yang tajam menonjol, menyebabkan puing-puing pesawat berhamburan ke langit yang dipenuhi awan gelap. Farida berteriak memanggil anaknya yang kini terombang-ambing di kursi di sebelahnya, sementara Ustaz Harun berusaha menenangkan penumpang di sekitarnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Tetaplah tenang dan percayalah bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyayang, seru Ustaz Harun sambil membantu penumpang yang cedera. Kapten Dimas, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, berusaha mengendalikan pesawat yang kini semakin tidak stabil, sambil memerintahkan kru untuk melakukan evakuasi darurat jika diperlukan. Di tengah kekacauan, seorang penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman tersedot keluar dari pesawat, meninggalkan ruang kosong yang menambah kepanikan di dalam kabin. Rendra berjuang untuk menjaga keseimbangan pesawat yang mulai terombang-ambing di tengah badai, sementara Budi mencoba menenangkan penumpang yang panik dengan instruksi keselamatan yang jelas. Di sayap pesawat, beberapa penumpang berpegangan erat pada struktur logam yang tersisa, berusaha untuk tidak terhisap keluar oleh angin kencang yang mengamuk di luar. Dengan semua upaya yang dilakukan, pesawat terus mengalami kerusakan parah, dan para penumpang merasa terperangkap di tengah kehancuran, berharap untuk menemukan keselamatan di tengah bencana ini. Beberapa penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman tersedot keluar dari pesawat, meninggalkan lorong kosong yang dipenuhi sisa-sisa kabin yang hancur dan berbahaya. Di dalam kabin yang terbuka, penumpang lain berusaha mati-matian berpegangan pada kursi atau bagian struktur pesawat yang tersisa, berusaha untuk tidak terbawa oleh angin kencang yang mengamuk. Kapten Dimas, dengan kesadaran penuh akan situasi kritis, berkomunikasi dengan Rendra untuk mencari cara menstabilkan pesawat yang mulai kehilangan kendali di tengah badai. Rendra, kita harus menemukan solusi secepat mungkin. Sistem hidrolik di sisi kiri sudah hampir tidak berfungsi, ujar Kapten Dimas dengan tegas namun tetap tenang. Rendra membalas, saya sedang mencoba mengalihkan tenaga mesin ke sisi kanan, tapi tekanan udara eksternal membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, Ustaz Harun terus memberikan dorongan spiritual kepada penumpang. Marilah kita bertawakal kepada Allah dan terus berdoa agar kita diberikan keselamatan. Farida, yang berada di sayap bersama anaknya, memohon kepada Tuhan agar mereka tetap selamat, sambil membantu penumpang lain yang terluka untuk mendapatkan posisi yang lebih aman. Di tengah kekacauan, beberapa penumpang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kepanikan, namun kehadiran Ustaz Harun memberikan sedikit ketenangan dan harapan. Budi, yang melihat retakan semakin parah, berusaha untuk memperbaiki bagian pesawat yang masih bisa diperbaiki sementara Kapten Dimas fokus pada navigasi penerbangan yang aman. Meski kondisi semakin memburuk, para penumpang berusaha untuk tetap tenang dan bekerja sama, mengingatkan satu sama lain akan pentingnya iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Di tengah ketakutan dan kekacauan, Ustaz Harun berdiri di tengah kabin, mengajak penumpang untuk bertawakal dan membaca doa bersama sebagai bentuk penguatan iman mereka. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar Dia memberikan kita kekuatan dan keselamatan dalam ujian ini, seru Ustaz Harun dengan suara yang penuh keyakinan. Sebagian penumpang yang mendengar suaranya mulai membaca doa dengan khusyuk, mengangkat tangan mereka dan memejamkan mata dalam harapan akan keselamatan. Farida, yang masih berpegangan pada anaknya, merasakan ketenangan setelah mendengar ajakan Ustaz Harun, dan mulai berdoa dengan penuh keyakinan. Di sayap pesawat, penumpang yang tersisa juga bergabung dalam doa, menciptakan suasana solidaritas dan harapan di tengah bencana yang sedang terjadi. Kapten Dimas dan Rendra, yang tetap fokus pada tugas mereka, merasa bahwa doa dan ketenangan para penumpang memberikan mereka semangat untuk terus berusaha memperbaiki pesawat. Semoga usaha kita ini dikabulkan oleh Allah, dan kita diberikan jalan keluar yang terbaik, ujar Kapten Dimas sambil terus memantau kondisi pesawat. Budi, yang telah berhasil memperbaiki beberapa kerusakan minor, merasa diberkati karena dapat membantu dalam situasi yang penuh tekanan ini. Di tengah kehancuran, para penumpang mulai merasakan keajaiban dalam bentuk kekuatan batin yang mereka miliki, menguatkan ikatan mereka untuk bertahan hidup bersama.
Doa dan keimanan mereka menjadi sumber kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata, membawa mereka melewati saat-saat paling sulit dengan penuh harapan dan keberanian. Menyadari bahwa kerusakan di badan pesawat semakin parah dan angin kencang mengancam kestabilan mereka, beberapa penumpang memutuskan untuk pindah ke sayap pesawat yang masih cukup kokoh. Farida, yang berada di sayap bersama anaknya, mencoba menenangkan dirinya dan anaknya sambil mencari pegangan yang kuat di antara puing-puing pesawat yang tersisa. Seorang pria muda bernama Arif, yang juga berada di sayap, menawarkan bantuan kepada Farida untuk memastikan anaknya tetap aman di tengah situasi yang kacau. "Tenanglah Bu, saya akan membantu Anda dan anak Anda. Kita harus saling mendukung untuk bertahan di sini," kata Arif dengan suara lembut namun tegas. Di sepanjang tepi badan pesawat yang robek, penumpang lain berjongkok atau berpegangan pada apapun yang mereka temukan, berusaha untuk tidak tertarik keluar oleh angin kencang. Ustaz Harun, yang tetap di tengah kabin, melihat kekacauan di sayap dan memutuskan untuk mengirimkan beberapa penumpang yang bisa membantu, agar mereka tetap kuat dan fokus. "Kita semua harus bekerja sama. Ada yang bisa membantu menjaga stabilitas pesawat atau membantu penumpang yang membutuhkan bantuan," ujar Ustaz Harun kepada beberapa penumpang yang siap membantu. Farida dan Arif berhasil membawa anak Farida ke posisi yang lebih aman di sayap, sementara penumpang lain mulai mengatur diri untuk menghadapi kemungkinan darurat lebih lanjut. Di sayap, angin yang kencang membuat rambut dan pakaian penumpang tertiup deras, namun mereka berusaha tetap tenang dan saling mendukung satu sama lain. Meskipun situasi semakin genting, kehadiran teman dan bantuan satu sama lain memberikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan dan berharap akan keselamatan. Tiba-tiba, mesin kiri pesawat mulai mengeluarkan percikan api dan asap tebal, menambah ketegangan di dalam kabin yang sudah penuh dengan kerusakan dan kepanikan. Rendra, yang terus bekerja keras di kokpit, melihat api yang semakin besar dan menyadari bahwa kerusakan mesin sudah mencapai titik kritis. "Kapten, mesin kiri sedang terbakar. Kita harus segera menutup aliran bahan bakar agar tidak terjadi kebakaran lebih besar," peringat Rendra dengan suara panik namun tetap profesional. Kapten Dimas segera memberikan perintah, "Lakukan prosedur darurat. Kita harus mencoba mengalihkan tenaga mesin ke sisi kanan untuk menjaga keseimbangan pesawat." Di tengah kekacauan, Ustaz Harun kembali ke sayap untuk membantu penumpang yang berada di sana, memberikan semangat dan doa agar mereka tetap selamat. Farida, yang kini bersama Arif, membantu penumpang lain yang terluka atau panik di sayap, memastikan bahwa semua tetap tenang dan aman. Sementara itu, Budi terus berusaha memperbaiki kerusakan di sistem hidrolik, berharap bahwa usaha mereka tidak sia-sia dan pesawat bisa tetap terbang. Pramugari, meskipun dalam kondisi tertekan, terus memberikan instruksi keselamatan kepada penumpang, memastikan bahwa semua orang tetap tenang dan mengikuti prosedur darurat. Di kokpit, Kapten Dimas dan Rendra bekerja sama dengan sempurna, meski tekanan dan rasa takut mengancam, mereka tetap fokus pada tugas mereka untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Dengan segala usaha yang dilakukan, mesin di bawahnya mulai mengeluarkan asap dan percikan api, menandakan bahwa kerusakan mekanis lebih lanjut tidak bisa dihindari dan situasi semakin genting. Di tengah kerusakan yang semakin parah, seorang pria tua yang duduk di dekat jendela tiba-tiba tersedot keluar dari pesawat, meninggalkan tasnya yang terbuka dan berhamburan di kabin yang hancur. Penumpang lain berteriak panik melihat kejadian tersebut, sementara beberapa di antaranya mencoba menarik perhatian atau mencari penumpang yang hilang itu. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang duduk di dekat pintu darurat, segera melompat dari tempat duduknya untuk membantu mencari pria tua tersebut, sambil berdoa agar tidak terluka. Di sayap, Farida dan Arif melihat tas terbuka yang jatuh dari jendela pesawat, menyadari bahwa dokumen-dokumen penting di dalamnya mungkin masih ada. Farida, yang memiliki latar belakang pendidikan, segera mencari cara untuk mengambil kembali tas tersebut tanpa membahayakan diri mereka sendiri di tengah angin kencang. Dengan bantuan Arif, mereka berhasil menarik tas itu kembali ke dalam pesawat, namun isinya berhamburan ke seluruh kabin, membuat situasi semakin kacau. Seorang penumpang muda, Rina, yang tertarik pada dokumen-dokumen tersebut, mulai mengumpulkan potongan-potongan kertas yang berserakan, tanpa menyadari pentingnya informasi tersebut. "Lihat, ada sesuatu yang penting di sini. Mungkin ini bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi," kata Rina sambil mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Sementara itu, Ustaz Harun melihat kegelisahan di wajah penumpang dan segera mengajak mereka untuk fokus pada doa. "Kita harus tetap tenang dan memohon kepada Allah agar Dia memberikan kita petunjuk dalam situasi ini." Di tengah kekacauan,
Dokumen rahasia yang ditemukan Rina mulai menimbulkan kecurigaan di antara beberapa penumpang, menandakan bahwa ada lebih dari sekadar kecelakaan biasa yang sedang terjadi. Ustaz Harun kembali ke tengah kabin, melihat kerusakan di seluruh pesawat dan penumpang yang terlihat lelah serta ketakutan. Ia mengajak mereka untuk tetap percaya dan berdoa bersama. Marilah kita semua berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi ujian ini, ajak Ustaz Harun dengan penuh keyakinan. Di tengah kehancuran, para penumpang yang mendengar suaranya mulai membaca doa dengan khusyuk, sementara beberapa lainnya berusaha menemukan cara untuk tetap tenang. Farida dan Arif, yang berada di sayap, juga bergabung dalam doa, berharap bahwa iman mereka akan memberikan mereka kekuatan untuk bertahan hidup. Kapten Dimas, yang terus memantau kondisi pesawat, merasa bahwa doa dan ketenangan para penumpang memberikan semangat baru untuk terus berusaha memperbaiki situasi. Rendra, yang sedang bekerja di kokpit, merasa terdorong oleh doa dan dukungan dari penumpang, mencoba menemukan solusi teknis untuk mengendalikan pesawat yang semakin rusak. Budi, yang telah berhasil memperbaiki beberapa kerusakan minor, merasa bersyukur karena masih bisa membantu dalam situasi yang penuh tekanan ini, meskipun merasa lelah. Di sayap, Farida membantu penumpang lain yang terluka atau panik, memastikan bahwa semua orang tetap tenang dan terlindungi dari angin kencang. Pramugari, meski dalam kondisi tertekan, terus memberikan instruksi keselamatan kepada penumpang, memastikan bahwa semua orang mengikuti prosedur darurat dengan benar. Di tengah kehancuran yang terjadi, doa dan keimanan para penumpang menjadi sumber kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata, membawa mereka melewati saat-saat paling sulit dengan penuh harapan dan keberanian. Di tengah kekacauan, seorang pria misterius bernama Karim, yang terlihat membawa tas besar sejak awal penerbangan, tiba-tiba mengeluarkan peralatan elektronik dari tasnya dan mulai bekerja di salah satu sudut pesawat. Penumpang yang penasaran mendekatinya, bertanya, "Apa yang Anda lakukan, Pak? Apakah itu bisa membantu kita?" Karim, dengan tenang, menjelaskan, "Saya memiliki perangkat darurat yang bisa membantu memperbaiki komunikasi pesawat yang terputus. Ini mungkin bisa kita gunakan untuk meminta bantuan." Kapten Dimas, yang mendengar percakapan itu, mendekat dan berkata, "Jika itu benar-benar bisa membantu, silakan lakukan. Kita membutuhkan semua bantuan yang bisa kita dapatkan." Karim mulai menghubungkan perangkatnya ke sistem pesawat, sementara Rendra memantau sinyal yang muncul di layar monitor, berharap komunikasi dengan menara kontrol dapat segera terjalin. Ustaz Harun melihat tindakan Karim dan merasa bahwa mungkin ada hikmah di balik kehadiran pria misterius itu di tengah bencana. "Semoga Allah memberkati usaha kita," ujarnya dalam hati. Beberapa penumpang mulai berkumpul di sekitar Karim, menawarkan bantuan untuk menjaga perangkat tersebut agar tetap aman dari kerusakan atau gangguan angin kencang. Farida, yang masih bersama Arif di sayap, mendengar suara ramai dan merasa lega bahwa ada harapan baru untuk keselamatan mereka. Di dalam kokpit, Kapten Dimas memberikan dukungan moral kepada Karim. "Terima kasih atas bantuanmu, kita semua sangat menghargainya." Dengan peralatan yang telah dihubungkan, Karim mulai bekerja keras, berharap bahwa usaha mereka akan segera membuahkan hasil dan menyelamatkan mereka dari situasi kritis ini. Karim berhasil menghubungkan sistem darurat pesawat dengan menara kontrol menggunakan perangkat portabelnya, namun sinyal yang diterima masih lemah dan penuh gangguan. "Saya mendapatkan sinyal, tapi sangat lemah. Kita perlu meningkatkan daya transmisi agar pesan kita bisa diterima dengan jelas," ujar Karim sambil terus memanipulasi perangkat tersebut. Kapten Dimas menatap layar monitor dengan cemas. "Kita punya waktu sekitar 10 menit sebelum kondisi pesawat menjadi semakin tidak stabil. Kita harus segera mendaratkan pesawat." Rendra, yang membantu Karim, menambahkan, "Saya akan mencoba mengalihkan lebih banyak tenaga ke perangkat ini, tapi kita perlu memastikan pesawat tetap seimbang." Ustaz Harun, yang melihat upaya keras Karim dan Rendra, mengajak para penumpang untuk terus berdoa dan mendukung usaha mereka. "Mari kita semua terus berdoa agar Allah memberikan kita jalan keluar yang terbaik." Di sayap, Farida dan Arif melihat cahaya yang berkelap-kelip dari kokpit, berharap bahwa komunikasi dengan menara kontrol akhirnya berhasil. Budi, yang terus memperbaiki kerusakan, merasa tekanan semakin meningkat karena pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat. Pramugari, yang kini menjadi koordinator darurat, menyebarkan instruksi terakhir kepada penumpang untuk bersiap-siap menghadapi pendaratan darurat. Waktu terasa semakin menekan saat pesan darurat akhirnya berhasil dikirim ke menara kontrol, tetapi tanggapan yang diterima menunjukkan bahwa kondisi pesawat hampir tidak mungkin mendarat dengan selamat. Dengan tekanan waktu yang semakin mendesak,
Kapten Dimas harus membuat keputusan sulit untuk mencoba pendaratan darurat, sementara para penumpang terus berdoa dan berharap akan keselamatan mereka. Saat pesan darurat berhasil dikirim, tiba-tiba sekelompok burung besar menyerang sisa struktur pesawat, membuat logam yang sudah rapuh semakin terkelupas dan menambah kerusakan di pesawat. Penumpang yang berada di sayap terpeleset akibat serangan burung tersebut, namun Farida dengan sigap membantu anaknya dan penumpang lain untuk tidak terjatuh. "Awas, pegang erat, jangan sampai kita terjatuh," teriak Farida sambil membantu seorang penumpang tua menjaga keseimbangannya di sayap pesawat. Di kokpit, Kapten Dimas dan Rendra berjuang untuk mengendalikan pesawat yang kini diserang oleh burung-burung besar, mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada sistem navigasi. Karim, yang sedang bekerja di perangkat darurat, melihat kerusakan akibat serangan burung dan segera berusaha memperbaiki kerusakan tersebut agar komunikasi tetap terjaga. Ustaz Harun, yang mendengar kerusakan tambahan tersebut, mengajak penumpang untuk tetap sabar dan terus berdoa. Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Di sayap, Farida berhasil menyelamatkan anaknya dan beberapa penumpang lainnya dari jatuh berkat bantuan Arif yang sigap. Sementara itu, Budi menemukan bagian pesawat yang masih bisa diperbaiki dan berusaha keras untuk menguatkan struktur yang tersisa, berharap dapat membantu proses pendaratan darurat. Pramugari, yang kini berada di tengah kerusakan, mengkoordinasikan penumpang untuk mempersiapkan diri menghadapi pendaratan yang semakin dekat. Meski kondisi semakin memburuk dengan adanya gangguan eksternal, semangat dan keimanan para penumpang tetap kuat, memberikan mereka harapan untuk bertahan dan selamat dari bencana ini. Kapten Dimas, dengan segala kerusakan yang dialami pesawat, memutuskan untuk mencoba pendaratan darurat di sebuah lapangan terbuka di antara pegunungan yang terlihat di bawah mereka. "Kami akan mencoba mendaratkan pesawat di lapangan terbuka. Semua penumpang, persiapkan diri kalian untuk pendaratan darurat," perintah Kapten Dimas dengan suara tegas namun penuh harap. Pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat, dan para penumpang semakin menggenggam iman mereka, berharap agar Allah memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Rendra terus bekerja keras di kokpit, mengendalikan mesin yang tersisa dan berusaha menjaga keseimbangan pesawat yang semakin tidak stabil. Di sayap, Farida dan Arif membantu penumpang lain untuk memastikan bahwa semua orang siap menghadapi pendaratan yang mungkin terjadi dengan keras. Ustaz Harun, yang berada di tengah kabin, kembali mengajak penumpang untuk bersama-sama berdoa. "Ya Allah, lindungi kami dari segala bahaya dan berikan kami keselamatan." Budi, yang masih memperbaiki kerusakan, merasa bahwa setiap usaha yang dilakukan membawa mereka lebih dekat kepada keselamatan, meski rasa lelah semakin menghimpit. Pramugari, yang memimpin penumpang dalam persiapan pendaratan, memastikan bahwa semua penumpang mengenakan sabuk pengaman dan mengikuti instruksi dengan disiplin. Dalam suasana tegang dan penuh harapan, pesawat mulai mendekati lapangan pendaratan yang kasar namun tampak sebagai satu-satunya harapan untuk selamat. Dengan doa dan keimanan yang terus mengalir, para penumpang dan kru pesawat bersatu dalam menghadapi akhir yang tidak pasti, berharap bahwa usaha mereka akan membawa mereka ke keselamatan. Di tengah tekanan waktu yang semakin mendesak, Karim memberitahu Kapten Dimas bahwa ia dapat mengatur agar sistem hidrolik bekerja sementara, tetapi hal itu memerlukan risiko besar pada struktur pesawat yang sudah rapuh. "Jika kita mencoba ini, ada kemungkinan pesawat bisa tetap terbang sedikit lebih lama, tapi ada risiko bahwa sistem hidrolik akan mengalami kegagalan total," jelas Karim dengan hati-hati. Kapten Dimas, setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Karim. "Lakukan apa yang perlu dilakukan, kita harus mencoba segala cara untuk selamat." Dengan bantuan Rendra, Karim mulai mengatur sistem hidrolik, mencoba menjaga keseimbangan pesawat yang mulai terombang-ambing di tengah badai dan kerusakan yang terus meningkat. Di sayap, Farida dan Arif membantu penumpang lain untuk memastikan bahwa semua orang tetap stabil dan siap menghadapi pendaratan darurat. Ustaz Harun, yang melihat keputusan penting ini, mengajak semua penumpang untuk terus berdoa dan memperkuat iman mereka. Semoga Allah memberkati usaha kita dan memberikan kita keselamatan. Budi, yang masih bekerja di bagian perbaikan, merasa bahwa setiap detik sangat berarti, dan usahanya untuk memperkuat struktur pesawat menjadi semakin penting. Pramugari, yang kini menjadi koordinator darurat, memastikan bahwa semua penumpang tetap tenang dan mengikuti instruksi dengan disiplin meski situasi semakin genting. Dengan sistem hidrolik yang berhasil diatur sementara, pesawat mulai mendapatkan keseimbangan kembali, memberikan sedikit harapan kepada Kapten Dimas dan seluruh kru. Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi,
keputusan besar ini memberikan mereka satu peluang terakhir untuk mendaratkan pesawat dengan aman, membawa mereka lebih dekat kepada keselamatan yang diidamkan. Dengan sistem hidrolik yang berhasil diatur sementara, beberapa penumpang mulai membantu kru kabin membagikan panduan darurat dan mengatur penumpang agar tetap duduk dengan aman. Farida, yang telah berpengalaman dalam situasi darurat, membantu Arif dan beberapa penumpang lain untuk memastikan bahwa semua orang memahami prosedur pendaratan darurat dengan benar. Ustaz Harun, yang berada di tengah kabin, terus memberikan semangat dan doa kepada penumpang, mengingatkan mereka akan pentingnya kerja sama dan keberanian kolektif. Kita semua berada di sini bersama-sama. Dengan saling membantu, kita bisa melewati ujian ini, ujar Ustaz Harun dengan suara penuh keyakinan. Budi, yang telah memperbaiki beberapa kerusakan, membantu pramugari dalam memastikan bahwa semua penumpang mengenakan sabuk pengaman dan siap menghadapi pendaratan. Pramugari, dengan pengalaman yang dimilikinya, memimpin proses evakuasi darurat dan memastikan bahwa semua penumpang mengikuti instruksi dengan disiplin dan tenang. Di sayap, Farida dan Arif bekerja sama dengan penumpang lain untuk menjaga kestabilan pesawat, memastikan bahwa semua orang tetap aman dan tidak terbawa oleh angin kencang. Kapten Dimas, yang merasa terbantu oleh keberanian kolektif kru dan penumpang, merasa lebih optimis dalam menghadapi tantangan pendaratan darurat yang akan datang. Rendra, yang terus bekerja di kokpit, merasa bahwa dukungan dan kerjasama dari seluruh kru dan penumpang memberikan semangat baru untuk terus berjuang demi keselamatan mereka. Dengan semangat kebersamaan dan keberanian kolektif, para penumpang dan kru pesawat bersatu dalam menghadapi akhir yang tidak pasti, berharap bahwa usaha bersama mereka akan membawa mereka ke keselamatan yang diidamkan. Dengan satu mesin yang tersisa dan kerangka pesawat yang hampir hancur, Kapten Dimas mulai mengarahkan pesawat menuju lapangan pendaratan yang kasar di antara pegunungan, berharap dapat mendaratkan pesawat dengan selamat. Kami mendekati lapangan pendaratan. Semua penumpang, bersiaplah untuk pendaratan darurat. Pastikan sabuk pengaman kalian terpasang dengan benar, perintah Kapten Dimas dengan suara tegas. Pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat, dan para penumpang merasakan guncangan hebat saat roda-roda pesawat mendekati tanah yang keras dan berbatu. Di kokpit, Rendra terus memantau sistem hidrolik dan kondisi mesin, sambil memberikan instruksi kepada Kapten Dimas untuk memastikan pendaratan yang aman. Di sayap, Farida dan Arif membantu penumpang lain untuk tetap tenang dan mempersiapkan diri menghadapi benturan keras yang mungkin terjadi saat pendaratan. Ustaz Harun, yang berada di tengah kabin, terus memberikan doa dan semangat kepada penumpang. Semoga Allah melindungi kita dari segala bahaya dan memberikan kita keselamatan. Budi, yang masih bekerja di bagian perbaikan, membantu memastikan bahwa semua sistem pesawat bekerja dengan baik meskipun kerusakan yang semakin parah. Pramugari, yang memimpin proses evakuasi, memastikan bahwa semua penumpang siap untuk melepaskan sabuk pengaman dan bersiap untuk pendaratan darurat yang akan datang. Dengan ketegangan yang memuncak, pesawat mendekati lapangan pendaratan yang kasar, namun tiba-tiba, roda belakang gagal berfungsi, menyebabkan pesawat tergelincir di sepanjang tanah yang tidak rata. Benturan keras terasa di seluruh pesawat, membuat beberapa penumpang terlempar ke kursi mereka, sementara suara retakan dan kerusakan semakin keras terdengar, menandakan bahwa pendaratan darurat ini tidak berjalan sesuai rencana. Pesawat akhirnya berhenti di pinggir tebing, dengan ujung ekor menggantung di udara, menandakan bahwa pendaratan darurat telah selesai meski dengan kondisi yang sangat kritis. Ustaz Harun segera memimpin doa syukur atas keselamatan mereka, meskipun luka-luka memenuhi tubuh mereka akibat benturan dan kerusakan pesawat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kehidupan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas keselamatan ini dan mendoakan mereka yang mungkin tidak seberuntung kita, ujar Ustaz Harun dengan penuh emosi. Farida, yang terluka ringan, membantu Arif dan beberapa penumpang lain untuk memastikan bahwa semua orang tetap aman dan terlindungi dari ancaman lebih lanjut. Kapten Dimas, yang masih terjepit di kokpit, berusaha menghubungi tim penyelamat melalui radio darurat, berharap dapat segera mendapatkan bantuan. Rendra, yang mengalami luka ringan, membantu Budi untuk mengecek kerusakan terakhir pada sistem pesawat, memastikan bahwa tidak ada bahaya lebih lanjut yang mengancam keselamatan mereka. Di tengah ketegangan, beberapa penumpang yang terluka mulai berkumpul, saling membantu untuk menenangkan diri dan mengobati luka-luka yang ada. Pramugari, yang juga terluka, berusaha memberikan pertolongan pertama kepada penumpang lain sambil tetap memberikan instruksi keselamatan yang jelas. Dengan kondisi pesawat yang sudah berhenti, para penumpang dan kru mulai menyadari bahwa mereka harus bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang belum tentu ramah.
Dalam momen pertemuan takdir ini, mereka semua merasa bahwa keimanan, kerjasama, dan doa adalah kunci untuk bertahan di tengah bencana yang telah mereka alami bersama. Setelah kejadian darurat, beberapa penumpang yang selamat menemukan dokumen rahasia yang tersebar di dalam pesawat, mengungkapkan bahwa penerbangan ini membawa rahasia negara yang diincar oleh kelompok tertentu. Rina, yang sebelumnya tertarik pada dokumen tersebut, mulai membaca isi dokumen itu dan menemukan peta serta koordinat mencurigakan yang menunjukkan lokasi rahasia di pegunungan. Karim, yang ternyata seorang agen rahasia, mengaku kepada Kapten Dimas bahwa ia sedang melindungi informasi tersebut dari upaya sabotase oleh kelompok tertentu yang ingin mengambil alih rahasia negara. Saya ditugaskan untuk memastikan bahwa informasi ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Itulah sebabnya saya membawa peralatan darurat, jelas Karim dengan serius. Kapten Dimas, yang kini menyadari adanya konspirasi di balik kecelakaan ini, memutuskan untuk bekerja sama dengan Karim untuk melindungi dokumen rahasia tersebut. Ustaz Harun, yang mendengar penjelasan Karim, mengajak para penumpang untuk menjaga rahasia ini dan fokus pada keselamatan mereka terlebih dahulu. Farida dan Arif, yang memiliki pengetahuan geografi, menawarkan bantuan untuk menavigasi lokasi rahasia tersebut jika diperlukan, sementara penumpang lain mulai mencari cara untuk bertahan hidup di lingkungan pegunungan. Budi, yang memiliki latar belakang teknis, membantu Karim dalam menyembunyikan dan mengamankan dokumen rahasia agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Pramugari, yang juga berpengalaman dalam situasi darurat, membantu mengorganisir penumpang untuk menjaga keamanan dokumen dan memastikan bahwa semua orang tetap fokus pada keselamatan mereka. Dengan misteri yang terungkap, para penumpang dan kru merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab lebih untuk melindungi rahasia negara sambil bertahan hidup di tengah pegunungan yang menantang. Setelah beberapa hari bertahan hidup di pegunungan, para penyintas menyadari bahwa keimanan, kerjasama, dan keberanian kolektif adalah kunci untuk bertahan di tengah bencana yang mereka alami. Ustaz Harun mengajak mereka semua untuk merenungkan hikmah di balik ujian ini. Setiap cobaan dari Allah adalah jalan menuju kebesarannya. Kita telah diuji iman dan kesabaran kita. Farida, yang telah menjadi panutan bagi banyak penumpang, berbagi cerita tentang bagaimana doa dan keimanan membantunya tetap kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Karim, yang telah melindungi dokumen rahasia, mengungkapkan bahwa tugasnya bukan hanya melindungi rahasia negara, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua penumpang. Kapten Dimas, yang telah memimpin mereka melalui berbagai tantangan, menyadari bahwa kerjasama dan kepercayaan antar kru dan penumpang adalah faktor utama dalam bertahan hidup. Rendra, yang terus bekerja keras di kokpit, merasa bahwa pengalaman ini telah mengajarkannya nilai-nilai penting tentang ketahanan dan dedikasi dalam menghadapi kesulitan. Budi, yang telah membantu memperbaiki pesawat dan melindungi dokumen rahasia, menyadari bahwa keahlian teknisnya memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa banyak orang. Pramugari, yang telah memimpin evakuasi dan memberikan pertolongan pertama, merasa bangga telah bisa membantu penumpang lain dalam situasi yang penuh tekanan. Di akhir cerita, para penyintas akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat yang dipandu oleh koordinat rahasia yang ditemukan, membawa mereka kembali ke peradaban dengan selamat. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga tentang tawakal, usaha, dan hikmah di balik cobaan yang berat, menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keimanan dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup.